Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi yang berjudul model-model desain pengelolaan kelas yang akan dibawakan oleh Nur Halisa. Kajian Halisa. Baik, pengertian pengelolaan kelas. Pengertian kelas secara umum adalah sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Kelas adalah suatu kelompok yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pengajaran dari guru. Kemudian tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Adapun tujuan pengelolaan kelas adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan siswa mengembangkan kemampuannya secara optimal. B. Mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dieliminir. C. Menghilangkan sebagian hambatan dan pelanggaran disiplin dan dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. D. Mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dan kelas. E. Melayani dan membimbing perbedaan individual siswa. Kemudian pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri tetapi terkait dengan berbagai faktor. Permasalahan siswa adalah faktor utama yang terkait langsung dalam hal ini karena pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan belajar siswa baik secara berkelompok maupun secara individual. Berbagai pendekatan tersebut adalah seperti dalam hal yang berikut. A. Pendekatan kekuasaan. B. Pendekatan ancaman. C. Pendekatan kebebasan. D. Pendekatan resep. E. Pendekatan pengajaran. F. Pendekatan perubahan tingkah laku. G. Pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. H. Pendekatan proses kelompok. Komponen pengelolaan kelas. Ada beberapa komponen pengelolaan kelas yang dikemukakan Rado Harsanto. Yang pertama, belajar bersama dengan kelompok. Yang kedua, manfaat belajar bersama dengan kelompok. Manfaat belajar bersama dengan kelompok adalah belajar bersama dalam kelompok memiliki nilai kerjasama dan menanamkan pemahaman dalam diri siswa bahwa saling membantu adalah baik. Dua, belajar bersama membentuk keakraban dan kekompakan di kelas. Tiga, belajar bersama dalam kelompok mampu menumbuhkan keterampilan itu antara lain sikap mendengarkan, menerima pandangan orang lain, berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Empat, belajar bersama dalam kelompok meningkatkan kemampuan akademis, rasa percaya diri, dan sikap positif terhadap sekolah. Lima, belajar bersama dalam kelompok dapat mengurangi atau bahkan menghapus aspek negatif kompetisi. Saat ini yang mewarnai masyarakat adalah persaingan dan bukan kerjasama. C. Mengadakan analisis sosial. D. Mengefektifkan papan tulis. E. Mengefektif posisi tempat duduk siswa. F. Mengembangkan pemetaan bahan. G. Mengembangkan kemampuan bertanya. H. Memanfaatkan perpustakaan sekolah. I. Mengatasi masalah disiplin. Saya akan melanjutkan dengan model pengelolaan kelas. Ada beberapa model pengelolaan kelas sebagai berikut, yaitu 1. Penataan ruang kelas, yaitu dengan pengaturan tempat duduk, model-model pengelolaan kelas. Ada beberapa model-model pengelolaan kelas sebagai berikut. Penataan ruang kelas. 1. Pengaturan tempat duduk. Beberapa bentuk formasi dalam pengaturan tempat duduk yaitu formasi tradisional konvensional. Formasi tradisional merupakan formasi yang pada umumnya hampir di setiap kelas pada sekolah di Indonesia. Yang kedua, formasi auditorium. Formasi auditorium hampir sama dengan formasi
tradisional. Perbedaannya pada formasi ini di posisi tempat duduk siswa berderet memandang ke samping bukan ke belakang seperti pada formasi tradisional. Yang ketiga, formasi kelas bentuk U. Formasi kelas bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membentuk siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Gaya penataan. 1. Gaya auditorium. Yang kedua, gaya tatap muka. Yang ketiga, gaya offset. Yang keempat, gaya seminar. Yang kelima, gaya klaster. Prinsip penataan kelas. Berikut ini ada 4 prinsip dasar yang dapat dipakai untuk menata kelas yang dikemukakan, yaitu 1. Kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Yang kedua, pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat semua murid. Yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Yang keempat, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Yang selanjutnya, manajemen kelas. Ada beberapa ragam manajemen kelas yang dapat dikemukakan, yaitu yang pertama, manajemen kelas spatial learning, yaitu penataan ruang belajar. Yang kedua, manajemen kelas determination of regulation in the room, yaitu penataan peraturan di dalam ruangan. Yang ketiga, manajemen kelas beginning of effective teaching, yaitu permulaan pengajaran yang efektif. Yang keempat, manajemen kelas implementation of effective learning, pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Yang kelima, manajemen kelas study groups, yaitu kelompok belajar. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.